Shalom, selamat pagi Selamat Bapak pagi. dan Ibu. Kita ketemu kembali di dalam Salam, salam, selamat pagi. morning worship pada pagi hari ini, 2 Juli 2025. Puji Tuhan, karena hingga hari ini Tuhan menolong kita, Ebenezer, dan biarlah kasih setia Tuhan terus mengalir dalam diri kita. Dan kita kembali lagi di dalam pagi ini untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam seluruh dinamika kehidupan kami, yang kami tahu bahwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri kami. Baik suka maupun duka, kami percaya bahwa itu semua Tuhan maksudkan untuk kebaikan kami semua. Kami tahu bahwa ada rumah yang selalu kami rindukan, dan rumah itu bukan di dunia ini, tapi rumah tinggal bersama-sama dengan Bapa. Dan itulah rumah yang selalu kami rindukan. Karena Engkau telah menyiapkan rumah itu bagi kami. Dan biarlah kami boleh meninggalkan suatu saat kelak dunia ini dengan segala dinamikanya. Karena kami tahu bahwa kami telah disiapkan suatu tempat yang indah bersama dengan Engkau ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk kami memohon pertolongan dari Allah kami Roh Kudus, agar kami diberikan pemahaman, pencerahan, di dalam kami memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dikuatkan, dan boleh memegang apa yang ada dalam diri kami, iman kami, untuk tetap terus berharap kepada Engkau, memegang teguh keyakinan kami, dan semakin hari semakin total di dalam kami, mengikut dan melayani Engkau. Berikanlah ya Tuhan pencerahan itu pada kami pagi hari ini, sehingga kami boleh masing-masing yang hadir di dalam morning worship pada pagi hari ini dikuatkan akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikanlah roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh merupakan hati dan pikiran Tuhan buat kami semua. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, pagi hari ini sesuai dengan tema, itu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, atau kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti atau kelak, yang terangkum di dalam sebuah topik yang bernama eskatologi. Bernama eskatologi itu dari kata eskaton dan logos, jadi berkaitan kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan masa depan, Pagi ini kita tentu ini bukan tema yang baru pertama kita pahami bersama. Kita sudah menerima berbagai macam pengajaran-pengajaran tentang eskatologi ini. Hari ini kita mencoba mengulang itu kembali. Mengapa kita mempelajari eskatologi? Karena di dalam eskatologi kita seperti diberikan suatu kompas di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa uh, seluruh kita memerlukan satu kompas, di mana uh, objek yang akan menjadi tujuan kita. Tanpa kompas, kita akan sangat sulit untuk menentukan keberadaan kita sekarang dan apa yang akan kita lakukan. Itu pentingnya kompas. Nah, hari ini kita mempelajari eskatologi, dan eskatologi ini seperti kompas yang akan mengarahkan kemana kita akan melangkah, kemana kita akan membuat rencana kita, dan apa yang harus kita lakukan. Itu semua berkaitan dengan kompas ini, dan kompas itu adalah eskatologi. Eskatologi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan eskatologi dengan cukup lugas, meskipun kita kadang-kadang sulit untuk menerima
pemahaman-pemahaman atau figuratif-figuratif yang Tuhan Yesus berikan karena memang keterbatasan kita. Ya, sebagai manusia kita terbatas baik secara kemampuan maupun kemauan. Mungkin kita mampu memahami, tetapi seringkali kita enggan untuk mengusahakan diri, mendisiplin diri untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan komitmen diri kita sendiri. Berikutnya adalah mungkin kita mau, tetapi seringkali kita tidak mampu. Nah, ini berkaitan dengan metode, ya, metode bagaimana cara kita mempelajari Alkitab. Nah, dua hal ini menjadi syarat penting oleh karena dua hal ini seringkali dibiaskan oleh keadaan kita yang seringkali membuat kita sendiri terjebak di dalam kedua hal ini, yaitu ketidakmauan dan ketidakmampuan. Dan salah satu faktornya adalah akibat dosa yang masih berdampak, meskipun kita sudah ditebus, tetapi dampak dosa ini masih sampai sekarang masih kita rasakan, dan itu terkait dengan kemampuan dan kemauan. Oke, hari ini saya akan membawakan kepada kita semua tentang apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang masa depan itu, masa depan itu. Khususnya saya akan menekankan pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita akan membuka di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kitab Wahyu pasal 6 ayat 1-8 ada suatu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes tentang apa yang akan terjadi suatu saat kelak. Kitab Wahyu diawali oleh surat kepada jemaat-jemaat ketujuh gereja yang menggambarkan keadaan gereja pada waktu itu dan yang pasti relevan dengan keadaan yang sekarang. Bagaimana gereja Tuhan di Efesus yang memang sangat bergiat tetap mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka melakukan segala aktivitas kegerejaannya hanya dengan
kewajiban saja, tanpa kasih. Kasih kepada Kristus mulai hilang, lenyap. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika jemaat Efesus mulai kehilangan kasih yang mula-mula, Allah menegur mereka dengan uh, satu peringatan bahwa Allah akan mencabut kaki Dian di dalam jemaat di Efesus. Itu artinya kuasa Tuhan akan diambil dari gereja, dan gereja ini akan menjadi gereja yang kosong. Dan kita tahu jemaat di Efesus sekarang sudah tidak ada, kota Efesus pun sudah hancur, tetapi masih ada peninggalannya. Tetapi yang kita bisa pelajari di sini, dengan gereja-gereja yang ada di kitab Wahyu, menjadi satu hal yang sangat penting untuk memposisikan kita sebenarnya ada di mana. Apakah kita ada di Efesus, ataukah kita ada di Smyrna, sebuah gereja yang sedang mengalami kesusahan besar, atau kita sebuah gereja yang di Pergamus yang secara tidak sadar mentoleransi ajaran, berbagai macam ajaran sesat untuk masuk ke dalam gereja. Bahkan diperkenalkan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Sangat sulit seringkali bahwa ajaran sesat itu sekarang begitu tersamar luar biasa, ya, tersamar dengan luar biasa, karena secara diam-diam masuk ke dalam gereja. Atau kita jemaat Tiatira yang membiarkan Isabel untuk masuk, dan kemudian Tiatira ini dimasuki oleh berbagai macam seluk-beluk iblis, dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Dan atau kita jemaat Sardis, ya, jemaat Sardis yang mencemarkan diri mereka dengan berbagai macam-macam tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memuji jemaat di Philadelphia, karena jemaat Philadelphia ini dengan tekun terus mempertahankan iman yang sesungguhnya, dan kemudian jemaat Philadelphia ini secara khusus dipuji oleh Tuhan karena tidak memiliki kelemahan yang ada. Atau kita jemaat seperti jemaat Laodikia yang merasa bahwa kita ini sudah kaya, sudah hebat, tetapi sebenarnya nol besar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini semua keadaan-keadaan gereja yang menjadi sebenarnya posisi kita di mana. Apakah kita, intinya adalah apakah kita siap untuk menanti kedatangan Kristus. Teguran yang paling utama kepada jemaat-jemaat ini adalah untuk bertobat. Bertobat agar kita siap masuk ke dalam rencana Allah di dalam eskatologi, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kemudian kita juga di dalam pasal 4, Rasul Yohanes dibawa masuk ke sebuah, di sorga. Dikatakan di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya sebuah pintu terbuka, dan suara yang dahulu telah kudengar. Jadi kita mungkin melihat di sini siapa sebenarnya yang didengar oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes kenal akan suara ini, ya. Dan berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari. Rasul Yohanes tahu bahwa ketika dia menyaksikan Kristus yang naik ke sorga, dan ketika dia selalu merindukan suara-suara ini, Rasul Yohanes berumur hampir 90 tahun, pada waktu itu sudah cukup uzur, tetapi dia tidak pernah lupa akan suara yang dia sudah pernah dengar dulu, yang sekarang ada di sorga, Ini luar biasa, Nah, di dalam sorga ini, Rasul Yohanes dibukakan satu kejadian, karena kita tahu bahwa ketika masuk ke sorga berarti ini ada dalam satu kekekalan. Ya. Kekekalan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kekekalan yang ada hanya present, sekarang saja, ya, tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan. Itu di dalam kekekalan. Kekekalan itu hanya terjadi satu saat saja.
Nah, kita ini yang terjebak di dalam dunia ini, kita ini ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, Yohanes dibawa ke dalam dimensi yang lain, ya dimensi yang lebih dari dimensi ruang dan waktu, ya dimensi kekekalan. Dan dia melihat satu proses di sana dalam waktu yang ada adalah sekarang. Salah satu peristiwa yang dia saksikan adalah dia yang duduk di atas tahta memegang sebuah gulungan kitab, sebuah gulungan kitab. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya di dalam pasal yang kelima, kecuali anak domba Allah. Dan di situ juga ada makhluk, keempat makhluk. Ya, yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi kita tahu bahwa ini adalah gambaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Kristus itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan keadaan di sorga, ya, kecuali dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Karena ketika kita menyaksikan bagaimana prosesi puji-pujian di dalam sorga, itu begitu luar biasa, ada tua-tua dengan jumlah, dengan orang yang cukup banyak, dan kita hanya bisa membayangkan saja. Dan itu menjadi tugas kita untuk meminta bagaimana Tuhan untuk menjelaskan semuanya itu kepada kita. Nah, di dalam pasal yang ke-6, anak domba itu, di dalam pasal yang 6 dikatakan bahwa maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Jadi ada satu gulungan kitab. Ini mengacu kepada perjanjian lama, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam kitab Wahyu ini ada banyak sekali kutipan-kutipan yang mengacu kepada perjanjian lama. Dan di dalam gulungan kitab itu ada 7 meterai. Ada 7 meterai. Ini berkaitan dengan akhir zaman. Ya, tentang apa yang akan terjadi di dalam akhir zaman. Dan hanya Kristus saja, hanya anak domba Allah yang mampu membuka setiap meterai itu. Ya, membuka setiap meterai itu. Ini memiliki makna bahwa eskatologi itu ada dalam wewenang anak domba. Ya, apa yang akan terjadi di masa kelak, itu apa menjadi hak prerogatif atau hak sepenuhnya dari anak domba yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia. Ini menjadi sangat penting oleh karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu merasa khawatir tentang masa depan. Suatu saat kelak kita di mana kita akan berada di dalam eskatologi ini, karena semua ada di dalam tangan Kristus. Tangan Kristus. Setiap meterai, setiap nanti kita akan melihat sangkakala dan cawan, itu ada di dalam tangan Kristus. Karena dia yang diberi hak untuk, dalam tanda kutip, mengatur segala sesuatu tentang eskatologi ini, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kemudian di dalam pasal yang ke-6 kita melihat bahwa meterai-meterai ini berkaitan dengan penderitaan atau kesusahan besar, tribulasi besar yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, mari kita melihat kesusahan-kesusahan besar apa. Ada yang mengatakan, banyak begini Bapak dan Ibu, eskatologi ini banyak sekali penafsir-penafsir yang mencoba menafsirkan, dan seringkali penafsirannya itu kok begini. Ya. Yang jadi masalah adalah eskatologi kan belum terjadi. Ada yang belum terjadi. Tetapi maksudnya adalah bukan apa yang
Ada yang menafsirkan secara literal, ada yang menafsirkan secara figuratif. Tetapi maksudnya adalah apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah membaca ini dan memahami ini. Itulah yang terpenting. Jadi makna kontemporer itulah yang harus menjadi patokan kita. Iya, memang kalau memang sudah mau terjadi seperti ini, kita harus apa? Contohnya yang pertama, di dalam ayat kedua, saya akan membacakannya di dalam ayat yang pertama dulu. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru kemari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 8, peristiwa yang akan terjadi di masa depan adalah berkaitan dengan penghukuman. Ya, kalau kita melihat di dalam keempat kuda ini dan penunggangnya, ada kuda putih, kan kita melihat nanti dalam ayat yang kedua, kemudian ayat keempat itu adalah kuda merah padam, dan kelima itu kuda hitam, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kuda kehijauan, ya, hijau kuning, ada seekor kuda hijau kuning, ya. Nah, ketujuh meterai menggambarkan masa kesusahan besar, yang sering ditafsirkan menjadi 7 tahun kesusahan besar, masa tribulasi, dan setiap tahun dibukakan meterai-meterai itu sehingga kesusahan sangat besar. Nah, yang jadi ada masalah di sini adalah gereja mengalami atau tidak. Jadi masalah. Gereja mengalami atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa kita diangkat sebelum masa tribulasi. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kemudian ada yang mengatakan kita gereja diangkat di tengah-tengah masa tribulasi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa gereja diangkat post tribulation, jadi sesudah tribulasi. Dengan banyak data, tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, mengapa pasal yang ke-6 ini dibukakan kepada Rasul Yohanes? Ya, Rasul Yohanes. Kesusahan besar ini dengan tujuan bahwa gereja harus siap menghadapi ini. Ya, harus siap menghadapi ini. Bahwa mempersiapkan jemaat bahwa akan ada kesusahan besar. Mempersiapkan jemaat untuk tetap terus memegang iman. Memegang iman. Kapanpun jemaat akan diangkat, tetapi jemaat harus siap bahwa suatu saat kelak, dunia akan mengalami masa kesusahan yang sangat besar ini. Dan kita melihat bayangannya ini sudah ada. Bayang-bayang ini sudah ada. Kasus terakhir di Sukabumi, di Cidahu, ya. Anak-anak lagi retret, tiba-tiba digerebek, ya, dengan cara yang luar biasa, kasarnya. Ini tindakan teror ini, nanti kita akan melihat, bahwa itu adalah bagian dari meterai, bayangan dari meterai yang dibukakan. Kemudian perang yang terjadi di mana-mana yang sekarang sedang dialami, ya, itu memang sebagian kecil. Hanya beberapa negara tertentu yang mengalaminya. Tetapi perang itu sekarang sudah terbuka. Artinya semua informasi tentang perang dapat kita temukan kapan saja dan dengan waktu yang secepatnya. Nah, yang pertama kita melihat kesengsaraan yang pertama adalah berkaitan dengan kuda putih. Kuda putih ini datang dengan penunggangnya yang memegang sebuah panah. Dalam bahasa Inggris itu bow, artinya busur.
tapi tidak ada anak panahnya. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, Stefanus, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini ada kuda putih, kesengsaraan yang diakibatkan oleh kuda putih dengan penunggangnya. Tetapi ini kesengsaraan yang kalau kita melihat tidak ada kekerasan yang sangat menonjol di bagian ini, meskipun ada busur, itu pasti ada ancaman, ada teror, dan dikaruniakan untuk merebut kemenangan. Dunia akan dimenangkan pada waktu itu, akan dikuasai oleh kuda putih dengan berbagai macam ancaman dan teror yang kemenangan ada di pihak mereka. Ini sudah terjadi, kalau saya melihat bayangan-bayangan itu sudah terjadi, bagaimana dunia ini dikuasai oleh satu gerakan ajaran sesat, ya, satu agama-agama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah cara-cara dengan berbagai macam teror yang ada untuk menguasai dunia ini. Dan mereka seolah-olah menang. Dan saya percaya bahwa para perusuh di Cidahu berakhir dengan meterai 10.000 bahwa mereka tidak akan melakukan itu lagi. Ya inilah bahwa mau tidak mau mayoritas dikuasai oleh kuda putih ini. Mayoritas kita di Indonesia dikuasai oleh kuda putih. Kelihatannya tidak ada kekerasan, tetapi sebenarnya mereka memegang senjata, yaitu busur untuk mengancam di mana-mana. Dan gereja sudah mengalaminya berabad-abad. Gereja sudah mengalaminya berabad-abad. Kebetulan peristiwa itu terjadi, saya ada di Bandung, dan begitu cepat sekali peristiwa itu muncul, dan reaksinya juga luar biasa. Tetapi satu hal yang kita melihat bahwa itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Gereja akan mengalami siksaan yang luar biasa, dan gereja sudah belajar dari abad pertama, di masa-masa kerajaan Romawi, kemudian memasuki kegelapan, banyak sekali martir yang bertumbangan di sana-sini, ya, terutama terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, begitu luar biasa. Kalau kita melihat, Bapak dan Ibu, mengapa Timur Tengah menjadi titik utama, warna-warna bendera negara-negara di Timur Tengah pada umumnya adalah mengikuti warna kuda ini. Ada putih, ada merah, ada hitam, dan hijau. Ya, ini mereka 4 warna ini sebagai dasar untuk warna bendera mereka. Apakah itu kesengajaan atau tidak, ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu adalah ketika membaca bagian ini, kita langsung terbayang, iya ya, ada hijau, ada merah, ada hitam, dan ada putih. Itu adalah, kalau kita melihat, hampir sebagian besar warna-warna bendera-bendera di Timur Tengah mengambil warna ini. Kemudian kesengsaraan yang kedua, ya, di dalam ayat yang 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang-orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh kepadanya, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Ini berkaitan dengan peperangan yang terjadi secara global. Bayangin, ketika damai sejahtera itu diambil, ketika Roh Kudus yang adalah roh damai sejahtera itu diangkat dari dunia ini, maka yang terjadi adalah saling bunuh-membunuh. Ya. Peristiwa tahun 98, di mana tidak ada penjaga di Jakarta terutama, polisi tidak bergerak,
angkatan darat tidak bergerak, maka yang terjadi adalah chaos. Dan itulah kira-kira yang akan terjadi ketika kuda merah padam ini ya, datang dengan lihat bahwa yang memberi kuasa ini Yesus. Yesus melepaskan itu dan peperangan terjadi dengan tujuan untuk menghukum mereka yang menganiaya gereja. Dan kita pasti senang mendengar bahwa mereka yang menganiaya gereja di Cidahu, anak-anak yang sedang retreat itu yang dibubarkan. Ada aparat, oh kita masih artinya ada damai lah ya, kalau masih ada aparat mengusahakan damai, mengusahakan toleransi. Tetapi ketika itu sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah mereka akan saling bunuh-membunuh dan peperangan terjadi di mana-mana. Bukan secara lokal, misalnya antara Israel dengan Iran dan kemudian mereka berantem sedikit demi sedikit, tapi ini hampir meliputi seluruh dunia, suku demi suku, kemudian gang blok ini dengan blok ini, RT ini dengan RT ini saling berperang satu sama lain. Bahkan di dalam keluarganya pun antara tetangga depan dengan tetangga depannya lagi saling berperang satu sama lain. Di dalam rumah tangga, dan ini yang paling sekali diincar, yaitu agar setiap kepala rumah tangga, setiap anggota rumah tangga diambil sehingga tiap keluarga akan tidak ada damai sejahtera di dalam. Dan ini penting sekali ketika kita berdoa memohon damai sejahtera Tuhan turun di atas kita semua. Karena itulah yang akan menjaga kita di dalam ketenangan. Dan ini akan menjadi global, menjadi global. Bagaimana kuda merah padam akan datang, ya, akan datang. Nah, kemudian di dalam ayat kelima, ya, ayat kelima bagian B, saya mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6, dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berikutnya, kesengsaraan berikutnya adalah kelaparan. Kekeringan di mana? Kalau kita melihat yang terjadi di sini adalah bagaimana gereja seharusnya, komunitas anak Tuhan mempersiapkan hal ini. Bagaimana kita melindungi diri dari kuda putih, ajaran-ajaran sesat, teror-teror yang ada. Kemudian bagaimana kita bertahan untuk menjaga damai sejahtera itu, meskipun ada peperangan di mana-mana. Dan yang ketiga adalah bagaimana gereja mengambil peran untuk mempertahankan atau bertahan dalam situasi kekeringan seperti ini. Karena itu akan melanda seluruh dunia. Bahkan dikatakan keadaannya begitu parah, secupak gandum sedinar. Artinya secupak itu kira-kira 1 liter, Bapak dan Ibu. Kemudian sedinar itu gaji seharian, ya, gaji seharian. Kurang lebih kalau sekarang ya antara dengan UMR itu sekitar 150.000 gaji sehari. Ya. Tukang kayu, tukang batu, bahkan ada yang lebih. Ya, ada yang lebih. Tapi rata-rata adalah 150.000. Kita masih belum, ya di Indonesia masih beras 1 liter mungkin 12.000, 13.000, ya 15.000 lah ya. Tapi satu saat kelak, ketika kekeringan melanda dunia, harga gandum, harga beras itu
melonjak 10 kali lipat. Ya, melonjak 10 kali lipat, 12 kali lipat, dan bahkan lebih. Bahkan lebih. Bayangin, sudah tidak ada damai sejahtera, peperangan di mana-mana, peperangan di mana-mana, dan kekeringan juga ada di mana. Orang berebut untuk makanan, orang berebut untuk wilayah, orang berebut untuk uh, apa? Untuk air, sumber daya alam, semua diperebutkan, semua diperebutkan. Rasa-rasanya Indonesia pun sedang mempersiapkan hal ini kalau saya. Bagaimana pemerintah sedang mencoba untuk swasembada pangan, bagaimana pemerintah menjaga diri tidak terjebak kepada blok-blok yang ada di mana, ada di dunia ini, dan bagaimana pemerintah menjaga untuk tetap fokus kepada Pancasila sebagai dasar negara, tapi itu suatu saat akan rontok, Bapak, ya, semua akan rontok oleh karena masalah-masalah yang ada. Yang menarik di sini ada beberapa misionaris yang memang terjun di dalam dunia pertanian. Jadi mereka mempersiapkan daerah di mana mereka diutus secara khusus untuk memberdayakan pertanian di tempat itu. Ya, kita seharusnya sudah bisa melangkah ke sana. Saya tahu bahwa Kingdom Family memiliki SDM yang cukup kuat di dalam bagaimana melakukan swasembada pangan, dan kita tinggal memilih satu lokasi, dan kita bisa fokus di satu tempat untuk mempertahankan swasembada pangan di daerah itu. Kalau daerahnya subur sih nggak ada masalah, Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di NTT yang secara alam tidak memungkinkan. Dan kita tahu bahwa daerah-daerah seperti itu paling rawan untuk dilanda oleh kelaparan, apalagi ini kelaparan yang mengglobal, ya, kelaparan yang mengglobal. Dan sudah pasti bahwa akan terjadi kematian di mana-mana, seperti di Ethiopia pada waktu yang lalu, kemudian dimanapun setiap kali ada kelaparan, terjadi busung lapar semuanya. Bagaimana gereja bisa menahan ini, gereja sebagai melayani ini, meskipun ini masih dalam bayang-bayang, masih dalam bayang-bayang. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, adalah gereja tentang kuda-kuda, dikatakan di dalamnya adalah kuda hijau kuning. Ini merupakan kesimpulan dari seluruh keempat meterai yang dibukakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, ya, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Mengerikan sekali kalau kita melihat apa yang akan terjadi suatu kelak di masa tribulasi ini. Bahwa seperempat dari umat manusia akan hancur. Kalau kita melihat sekarang penduduk dunia sekitar 8, sekian miliar. Dan 300 juta ada di Indonesia. Dan di dalam masa tribulasi ini, seperempatnya akan musnah. Akan musnah. Dengan berbagai macam cara, yaitu dengan peperangan, dengan kelaparan, sampar, penyakit, dan binatang-binatang buas. Kuda putih jelas dengan teror. Kuda merah padam dengan peperangan dan militer yang kuat sehingga terjadi saling bunuh-membunuh. Kuda hitam dengan kelaparan, dan kuda hijau kuning ini melakukan itu semua. Melakukan itu semua. Seperempat penduduk dunia itu seperti
ketika Kain membunuh Habil, maka Kain melakukan pemusnahan seperempat penduduk dunia pada waktu itu. Karena penduduk dunia pada waktu itu hanya 4, Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Dan Kain melakukan hal itu. Bapak dan Ibu, makna kontemporer yang kita coba pahami pada pagi hari ini tentang eskatologi adalah ketika kita melihat apa yang akan terjadi, tegakah kita hanya melihat kepentingan diri kita sendiri? Bayang-bayang kuda kesengsaraan itu ada di mana-mana. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Peperangan akan terjadi di mana-mana. Bahkan perang suku pun ada di mana-mana. Damai sejahtera sudah mulai hilang di mana-mana. Gereja harus hadir dalam bagian ini. Artinya kita semua, ya. Kita sebagai warga gereja, saya tidak bicara gereja sebagai denominasi, tapi gereja sebagai kumpulan umat Tuhan, harus hadir secara nyata, memberi jalan keluar untuk saudara-saudara kita yang terlibat atau mengalami dampak bayang-bayang kesusahan besar yang akan terjadi. Sehingga kita betul-betul melakukan ini seperti yang diingatkan oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat di ketujuh jemaat itu. Kita melakukannya dengan kasih. Supaya suatu saat kelak ketika tribulasi itu datang, banyak orang yang sudah mempersiapkan diri. Sehingga tidak perlu kaget. Meskipun gereja ada di dalam tangan Tuhan. Tapi gereja pun sekarang mengalami hal itu. Mengalami hal itu. Bagaimana gereja diserang oleh berbagai macam ajaran sesat. Bagaimana gereja kehilangan damai sejahteranya ketika kaki Dian diambil, maka itu akan kehilangan damai sejahtera. Bagaimana gereja tidak peduli dengan kekeringan-kekeringan yang kebutuhan-kebutuhan pokok dari dunia ini. Dan bagaimana gereja menangani, mengambil tindakan untuk mengambil bagian di dalam penanganan, meskipun itu hanya bayang-bayang dari masa tribulasi yang akan datang. Masih ada 3 meterai lagi yang akan dibukakan. Dan pagi hari ini, kita cukupkan sampai di sini. 4 meterai ini yang dibuka dengan keempat kuda yang dilepaskan bersama penunggangnya. Menjadi peringatan bagi kita untuk kita tetap terus mengarahkan mata hati kita, mata iman kita kepada apa yang akan terjadi di masa depan kelak. Seperti yang dinyatakan kepada Rasul Yohanes di dalam pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-8. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penyesatan yang akan terjadi di mana-mana. Peperangan yang akan terjadi di mana-mana. Kelaparan yang akan terjadi di mana. Kematian yang akan terjadi di mana-mana. Izinkan kami Tuhan terus memegang teguh iman kami, supaya kami sungguh-sungguh mampu belajar, mampu bertahan, dan terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika bayang-bayang itu datang, kami bisa melawan para penyesat itu. Ketika kelaparan datang, kami bisa bertahan di dalam kelaparan itu dan menolong saudara-saudara yang lain yang terdampak oleh kelaparan itu. Ketika peperangan datang, kami boleh datang untuk menawarkan damai sejahtera. Dan ketika kematian muncul di mana-mana,
kami boleh mengambil bagian untuk melawan kerajaan maut itu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan turun kepada kami semua, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Sehingga setiap keluarga anggota Kingdom Family Indonesia ini melimpah dengan damai sejahtera. Dan dunia akan melihat bahwa di dalam keluarga Kingdom Family ini ada Tuhan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak Rapes.